Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak, kelas 11 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan kali ini, Bu Dini akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Sebelum Bu Dini menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan, coba kita berdiskusi sebentar ya. Nah, di sini, setiap jaringan penyusun tubuh ini kan memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Jaringan penyusun tubuh pada manusia itu memiliki persamaan karakteristik dengan jaringan pada tubuh hewan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Apa saja jaringan yang menyusun tubuh manusia dan apa fungsi jaringan tersebut? Nah, jaringan. Jaringan ini merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama sehingga dapat melaksanakan tugas tertentu. Jaringan penyusun organ pada hewan, di sini ada 4 macam, ada jaringan pengikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Di sini yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh atau permukaan organ. Nah, tidak mengandung saraf atau pembuluh darah dan memiliki fungsi kalau di bagian luar tubuh dan permukaan tubuh itu sebagai pelindung tubuh dari luka dan serangan patogen. Kemudian, kalau di bagian permukaan dalam organ tubuh itu memiliki peran sebagai proses absorpsi dan proteksi. Selanjutnya, jaringan epitel ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel. Kemudian di sini berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel itu dibedakan menjadi 2. Ada jaringan epitel simplex dan epitel kompleks. Kemudian kalau berdasarkan struktur dan fungsi itu dibedakan menjadi jaringan kelenjar dan epitel penutup. Selanjutnya, yang pertama, berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel yang jaringan epitel simplex itu dibagi beberapa macam. Yang pertama, itu ada jaringan pipih selapis. Ciri-cirinya bentuknya pipih, kemudian inti sel bulat berada di tengah. Selanjutnya, berfungsi sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran. Di sini tempat difusi zat dan tempat infiltrasi zat. Letaknya di mana? Letaknya ada di kapsula Bowman, lapisan dalam pembuluh darah, alveolus, dan ruang jantung. Selanjutnya, ada epitel kubus selapis. Nah, dari namanya aja tentunya ciri-cirinya berbentuk sel kubus. Nah, inti sel bulat berada di tengah, selanjutnya berfungsi sebagai proteksi, absorpsi, dan penghasil mukus atau lendir. Letaknya di mana? Letaknya dari kelenjar air liur, retina mata, dinding ovarium, saluran dalam, nefron ginjal. Kemudian ada epitel silindris selapis. Bentuk selnya itu silindris, kemudian inti sel bulat berada di dekat dasar. Kalau yang pipih selapis dan kubus selapis itu inti selnya berada di tengah, kalau silindris selapis itu berada di dekat dasar. Selanjutnya berfungsi sebagai proteksi, sekresi, difusi, dan absorpsi zat. Selanjutnya letaknya ada di mana? Letaknya ada di dinding dalam lambung, kantong empedu, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan bagian atas. Selanjutnya ada epitel silindris selapis bersilia. Cirinya memiliki bentuk sel silindris, kemudian terdapat silia, kemudian inti sel bulat berada di dekat dasar. Selanjutnya berfungsi sebagai penghasil mukus. Selanjutnya getaran silianya ini berfungsi menghalau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya letaknya ada di mana? Letaknya ada di dinding dalam rongga hidung, trakea, bronkus, dan dinding dalam ovidat. Selanjutnya, epitel silindris berlapis semu. Nah, di sini ciri-cirinya tersusun atas sel epitelium silindris yang berdekatan satu sama lain. Kemudian tidak semua selnya itu mencapai permukaan, menyerupai epitel berlapis. Kemudian fungsinya sebagai proteksi dan sekresi.
Letaknya ada di rongga hidung dan trakea. Selanjutnya, berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel, yaitu kalau tadi yang simplak, yang sekarang epitel kompleks. Di sini ada epitel pipih berlapis, tersusun dari satu sel yang bentuknya pipih, selnya rapat, dan inti sel berada di tengah. Selanjutnya berfungsi sebagai proteksi dan penghasil mukus atau lendir. Letaknya ada di kulit, rongga mulut, esofagus, laring, vagina, dan rongga hidung. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis. Di sini tersusun lebih dari satu lapis sel. Kemudian selnya itu berbentuk silindris. Berfungsi sebagai proteksi dan penghasil mukus. Letaknya ada di laring, faring, uretra, dan dinding dalam kelopak mata. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Ciri-cirinya yaitu tersusun lebih dari satu lapis sel, bentuknya kubus, berfungsi sebagai proteksi dan penghasil mukus atau lendir, letaknya di kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium, dan buah zakat. Selanjutnya ada epitel transisional, yaitu bentuknya tidak teratur tergantung aktivitas organ. Sel-selnya ada yang berbentuk pipih, kubus, dan silindris. Berfungsi untuk menahan regangan dan tekanan. Letaknya ada di kandung kemih, ureter, pelvis ginjal. Otomatis bentuk epitel ini sesuai dengan aktivitasnya ya. Kalau misal epitel, di kandung kemihnya itu penuh, otomatis epitelnya berbeda dengan kandung kemih yang kosong ketika kosong. Nah, selanjutnya, berdasarkan struktur dan fungsinya, itu dibedakan menjadi dua, ada jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel penutup. Di sini Bu Dini sudah menyajikan perbedaan dari jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel penutup. Jadi yang pertama, yang jaringan epitel kelenjar, di sini terdapat pada kelenjar yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Dibedakan menjadi dua, ada kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kalau kelenjar eksokrin itu adalah kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Contohnya, misal ada kelenjar susu, kelenjar keringat, kemudian kelenjar fundus pada dinding lambung, kemudian ada kelenjar submaksilaris pada rahang bawah. Kemudian ada kelenjar endokrin, itu adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Contohnya apa? Contohnya ada kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar tiroid. Selanjutnya ada jaringan epitel penutup. Jaringan epitel penutup ini berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Kemudian terdapat di permukaan tubuh dan di permukaan organ. Selanjutnya ada jaringan pengikat. Di sini letak sel-sel penyusunnya itu terpencar-pencar dan jika berhubungan hanya pada ujung-ujung protoplasmanya saja. Nah, di sini ada komponen jaringan pengikat. Ada komponen matrik, itu tersusun atas serabut dan bahan dasar. Selanjutnya di sini serabut itu dibedakan menjadi dua. Ada serabut kolagen yang berwarna putih dan bersifat ulet. Dan ada serabut elastis yang berwarna kuning dan bersifat elastis. Selanjutnya, bahan dasar matrik ini berupa asam mukopolisakarida. Selanjutnya, ada sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, di sini ada fibroblast. Dia berfungsi untuk menyusun dan mensintesis dan menyekresikan protein ke dalam serabut. Kemudian kalau makrofag, dia berperan dalam proses pinositosis dan fagositosis. Selanjutnya ada sel emas atau sel tiang, berfungsi untuk memproduksi heparin atau mencegah pembekuan darah dan histamin meningkatkan permeabilitas darah. Selanjutnya ada sel lemak, dia berfungsi untuk menyimpan lemak tentunya. Selanjutnya ada sel darah putih, dia berfungsi untuk membentuk antibodi atau melawan patogen penyakit. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan pengikat di sini berdasarkan struktur dan fungsinya. Jenis jaringan pengikat dapat dikelompokkan menjadi jaringan pengikat biasa dan jaringan pengikat khusus. Nah, yang pertama ada jaringan pengikat biasa. Jaringan pengikat biasa ini dibedakan menjadi dua. Ada jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat. Nah, bedanya ada di gambar. Ini Bu Dini sudah menyajikan.
Kalau ini adalah pengikat longgar, kalau ini yang padat. Dia ciri-cirinya kalau jaringan pengikat longgar itu memiliki susunan serta yang longgar. Maaf, memiliki susunan dan sifatnya itu longgar. Selanjutnya matriknya itu berupa cairan atau lendir atau mukus. Selanjutnya terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, dan organ tubuh bagian dalam. Selanjutnya memiliki fungsi sebagai medium penyokong, pengisi ruang antar organ, menyediakan nutrien bagi elemen jaringan lain. Contoh dari jaringan pengikat longgar itu adalah jaringan lemak atau adiposa. Selanjutnya ada jaringan pengikat padat. Nah, di sini tersusun atas serat dan strukturnya itu padat. Beda ya kalau yang longgar, namanya aja longgar, otomatis susunannya itu nggak rapat, longgar. Nah, selanjutnya jaringan pengikat padat ini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan pengikat padat teratur yang memiliki berkas kolagen yang tersusun teratur ke satu arah, dan jaringan pengikat padat tidak teratur. Dia memiliki ciri berkas kolagen yang menyebar dan membentuk anyaman kasar. Selanjutnya, ada jaringan pengikat khusus. Jaringan pengikat khusus ini dibedakan menjadi 4. Ada jaringan tulang rawan atau kartilago, kemudian ada jaringan tulang keras atau osteon, jaringan darah, dan jaringan limfa atau getah bening. Yang pertama, jaringan tulang rawan atau biasa disebut dengan kartilago. Dia memiliki sifat kuat dan lentur, kemudian memiliki fungsi sebagai rangka tubuh pada awal embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam, kemudian matriknya itu terdiri atas kondrin. Selanjutnya, jaringan tulang rawan ini tersusun atas sel-sel tulang rawan yang biasa disebut dengan kondrosit, dan sel kondrosit ini terletak di dalam rongga kecil yang disebut dengan lakuna. Selanjutnya, jaringan tulang rawan atau kartilago itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada kartilago hialin, fibrosa, dan elastis. Berdasarkan serabut kolagennya, kalau hialin itu serabut kolagennya halus. Kemudian kalau fibrosa itu serabut kolagennya padat dan longgar. Selanjutnya kalau kartilago elastis, serabut kolagennya itu elastis atau lentur. Selanjutnya warna matriks. Warna matriks jaringan kartilago hialin itu warnanya putih kebiruan dan dapat ditembus oleh cahaya. Selanjutnya kalau fibrosa itu warna matriknya itu gelap dan keruh. Selanjutnya kalau warna matrik jaringan kartilago elastis itu keruh kekuningan. Adapun fungsi dari kartilago hialin, fibrosa, dan elastis secara berurutan, kalau yang hialin itu memberi kekuatan, kemudian menyokong, dan membantu pergerakan persendian. Kemudian kalau fibrosa itu menyokong dan melindungi bagian yang ada di dalamnya. Kemudian kalau elastis itu memiliki fungsi memberi fleksibilitas dan berfungsi sebagai penyokong. Letaknya kalau jaringan kartilago hialin itu ada di ujung tulang keras, cakra epifis, persendian, dan saluran pernafasan. Kemudian kalau kartilago fibrosa itu terdapat di ruas-ruas tulang belakang, simfisis pubis, dan persendian. Selanjutnya, kalau jaringan kartilago elastis itu terletak di epiglotis, daun telinga, dan bronkiolus. Nah, selanjutnya kalau tadi ada jaringan tulang rawan, sekarang jaringan tulang keras atau osteon. Di sini tersusun atas sel-sel tulang atau osteosit. Kemudian osteosit ini dibentuk dari sel induk tulang yang disebut dengan osteoblast. Selanjutnya antara osteosit satu dengan yang lain itu dihubungkan oleh yang namanya kanalikuli. Tulang keras ini bersifat lebih keras dibandingkan tulang rawan. Selanjutnya endapan garam mineral dapat menyusun dan melingkari bagian pusat tulang itu akan membentuk yang namanya lamela. Nah, pada lamela terdapat lakuna yang berisi osteosit. Nah, jaringan tulang keras ini dibedakan menjadi tulang keras atau tulang kompak dan tulang berongga atau tulang spons. Perbedaannya, kalau tulang kompak itu memiliki matrik yang tersusun rapat, kalau yang tulang spons itu matriknya itu longgar atau berongga. Nah, selanjutnya
Kalau tulang keras itu terdapat sistem Havers yang terdiri atas 4 hingga 20 lamela yang tersusun konsentris mengelilingi saluran Havers. Kemudian kalau tulang berongga itu tidak terdapat sistem Havers. Selanjutnya Havers ini mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai nutrien. Selanjutnya ada jaringan darah. Di sini terdiri atas substansi cair berupa plasma darah dan substansi padat berupa sel-sel darah. Tipe sel darah itu ada sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit, sel darah putih yang biasa disebut dengan leukosit, dan keping darah atau biasa disebut dengan trombosit. Sel darah merah ini dibentuk di sumsum tulang, kecuali sel darah putih yang dibentuk dalam kelenjar limfa. Selanjutnya ada substansi jaringan darah. Kan masih ingat ya, darah itu tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah itu dibedakan menjadi 3, eritrosit, leukosit, trombosit. Nah, yang pertama ada plasma darah. Ini berfungsi sebagai pengangkut sari makanan dan hormon. Kemudian sel-sel darahnya itu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kalau yang eritrosit itu berfungsi sebagai mengangkut oksigen dan CO2 dalam darah. Kemudian kalau leukosit itu sebagai pelindung terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh atau dia itu bersifat antibodi. Kemudian ada trombosit, dia itu berfungsi dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya ada jaringan limfa. Nah, di sini komponen cairan limfa itu dapat berupa agranulosit, yaitu limfosit B dan T. Kemudian ada granulosit, yaitu ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Selanjutnya, cairan dalam limfa ini mengalir dalam saluran yang biasa disebut dengan pembuluh limfa, yang berada sejajar dengan pembuluh vena darah. Selanjutnya, jaringan limfa ini berfungsi untuk mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem peredaran darah. Selanjutnya ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot, berfungsi untuk melakukan pergerakan pada organ tubuh atau bagian tubuh. Selanjutnya, jaringan otot ini dapat berkontraksi karena adanya serabut kontraktil yang tersusun atas filamen aktin dan miosin. Selanjutnya, di sini macam-macam jaringan otot itu ada 3. Ada otot luri, polos, dan jantung. Sebenarnya materi ini sudah dijelaskan ya pada jenjang SMP, mungkin hanya mengingat saja. Di sini Bu Dini sudah menyajikan tabel dan gambar. Bentuk untuk otot luri itu panjang dan silindris. Kalau otot polos itu bentuknya gelondong dan ujungnya itu meruncing. Kemudian kalau otot jantung itu panjang, silindris, dan bercabang. Nah, itu bedanya. Kemudian jumlah inti sel. Kalau otot luri itu banyak dan terletak di tepi sel. Kemudian kalau otot polos itu 1 dan terletak di tengah sel. Kemudian kalau otot jantung itu banyak dan terletak di tengah serabut. Selanjutnya kerjanya kalau otot luri itu dipengaruhi kesadaran, kalau otot polos itu tidak dipengaruhi kesadaran, otot jantung itu kerjanya itu tidak dipengaruhi kesadaran. Selanjutnya gerak dan ketahanannya, kalau otot luri itu cepat dan tidak teratur. Kemudian kalau otot polos itu kerjanya itu atau geraknya itu lambat, kemudian teratur dan tidak cepat lelah. Selanjutnya, kalau otot jantung itu teratur dan tidak cepat lelah. Kira-kira di mana sih letaknya otot polos? Nah, otot polos itu dapat ditemukan contohnya di saluran pernafasan, kandung kemih, dan pembuluh pembuluh limfa. Kemudian kalau otot luri itu dapat ditemui pada rangka. Kemudian kalau otot jantung itu tentunya dapat ditemukan di organ jantung. Selanjutnya ada jaringan saraf. Selanjutnya ada jaringan saraf. Di sini terdiri atas sel-sel saraf atau neuron. Kemudian di sini neuron itu memiliki fungsi merespon perubahan lingkungan, membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya. Selanjutnya di sini neuron ini mendapat suplai makanan
ini dari sel neuroglia yang menyelubunginya. Selanjutnya, neuron ini terdiri atas sel saraf, neurit, dan dendrit. Selanjutnya, nah ini gambar dari satu sel saraf. Jadi kan tadi kalau jaringan saraf itu kan tersusun atas banyak sel saraf atau biasa disebut dengan neuron. Neuron ini tersusun atas badan sel, neurit atau akson, dan dendrit. Kalau badan sel itu mengandung inti sel dan neuroplasma. Kemudian kalau neurit atau akson dia berfungsi sebagai pembawa impuls. Kemudian kalau dendrit itu berfungsi membawa impuls ke badan sel saraf. Selanjutnya di sini akson. Akson ini dikelilingi oleh selaput yang disebut dengan sel Schwann. Nah, kemudian akson diselubungi oleh selaput yang namanya selaput neurolema. Sebelah dalam neurolema terdapat selubung mielin yang mengandung fosfolipid. Nah, bagian akson di sini, bagian akson yang tidak dilapisi oleh selubung mielin itu namanya nodus Ranvier. Nah, titik pertemuan antara ujung akson satu dengan ujung akson lain itu disebut dengan sinapsis. Nah, fungsi dari sinapsis ini adalah meneruskan rangsang ke sel saraf yang lain dengan cara mengeluarkan neurotransmitter. Nah, itu akan dibahas ke semester 2. Apa sih itu neurotransmitter? Selanjutnya, berdasarkan jenis dan fungsinya, neuron itu dibedakan menjadi 3. Ada neuron aferen atau biasa disebut dengan neuron sensorik, neuron aferen atau neuron motorik, dan neuron asosiasi atau interneuron. Yang pertama, neuron aferen atau biasa disebut dengan neuron sensorik. Dia menyampaikan rangsang dari organ penerima rangsang atau reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu berupa otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada neuron eferen. Di sini atau biasa disebut dengan neuron motorik. Berfungsi untuk menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Selanjutnya ada neuron asosiasi atau interneuron. Berfungsi menyampaikan impuls dari neuron sensorik atau dari interneuron yang lain ke neuron motorik. Selanjutnya ada teknologi yang berkaitan dengan jaringan sel. Nah, salah satu dari teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan, Bu Dini ambil contohnya, itu ada stem cell. Apa sih itu stem cell? Nah, stem cell ini biasa disebut dengan sel batang, sel punca, ataupun sel induk. Nah, sel punca ini merupakan sel yang belum terspesialisasi, yang memiliki kemampuan membelah secara terus-menerus dan memperbaharui dirinya sendiri, serta berkembang menjadi jenis-jenis sel yang spesifik. Nah, kemampuan dari sel punca ini akan menjadi sistem perbaikan tubuh dengan cara menyediakan sel-sel baru untuk mengganti sel-sel yang rusak akibat penyakit. Contohnya yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson. Nah, itu dapat dapat dilakukan dengan cara transplantasi stem cell. Nah, untuk memahami konsep dari jaringan hewan, silakan kerjakan post-test yang ada di Teams channel 11 IPA. Materinya yaitu ada di YouTube ini. Jadi silakan nanti materi-materi penting, silakan dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari Bu Dini. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini salah ketik ataupun salah ucap. Tetap jaga kesehatan ya Mas dan Mbak. Tetap perhatikan protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan apabila Mas dan Mbak ada penjelasan yang belum jelas, boleh ditanyakan ke Bu Dini melalui WhatsApp ataupun Teams. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.